Halo Sinapsis, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua, pastinya. Gimana? Masih suka ngechat panjang-panjang tapi balasannya cuma iya aja? Kasihan. Sebuah film yang menceritakan seorang kriminal yang rela menyogok polisi hanya untuk membuat polisi tersebut tunduk di bawahnya. Penasaran? Oke, seperti biasa jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetrikan kedudukan, siapkan sabun, lalu kita putar dulu intronya. Dibuka dengan memperlihatkan 3 orang kriminal yang tengah membagi hasil kejahatan mereka. Lalu George yang selaku ketua dari perkumpulan tersebut memutuskan untuk membunuh kedua bawahannya untuk mengambil semua hasil jeripayah yang mereka dapatkan di malam hari itu. Lalu kita akan dipindahkan ke tempat lain yang dimana terlihat kepala polisi yang menerima laporan atas pembunuhan yang baru saja terjadi. Setelah itu dia membangunkan seorang tangan kanannya yang bernama Wayne untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yo, Mad Dog, you're up. Dead man in the 14th district. You'll find it. Bersama dengan partner colikiawannya atau kita sebut saja Mike, dia pun bersiap untuk meluncur ke TKP. Sesampainya di TKP, Wayne yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai penyidik menjelaskan ke wartawan tentang kronologi kejadian. Setelah selesai menjelaskan, dia pun tidak sengaja melihat sebuah Ceria Mart yang masih beroperasi dan karena merasa lapar, dia pun pergi untuk membeli beberapa cemilan ringan. Sambil bernyanyi dia pun masuk dan ketika akan membayar, dia pun melihat orang yang tengah rebahan santuy karena ditodongkan pistol oleh George yang telah membunuh 2 orang sebelumnya. Tidak ingin mati konyol, di sini Wayne membebaskan pria itu untuk mengambil uang dan setelah itu dia pun menyuruh orang tersebut untuk pergi sebelum polisi datang nantinya. Setelah perampok itu pergi, Wayne sebagai polisi menyuruh orang tersebut menelpon kantor pusat, sementara dia sendiri akan mengejar perampok tersebut. Diceritakan orang tersebut bernama Frank dan di sini dia hanya tersenyum karena melihat seorang dengan mental lemah yang ada di depannya adalah seorang polisi. You're a cop? Lalu Wayne mencoba mengejar perampok tersebut dengan membawa pistolnya. Dengan langkah ketakutan dia pun menyadari bahwa ada seseorang di balik tembok. Dan ternyata mereka adalah teman-teman colikiawannya yang artinya dia kehilangan jejak dari perampok tersebut. Wayne. Untuk mengatasi beban pikiran karena telah gagal dalam menangkap perampok, Wayne dan Mike pergi ke sebuah bar dan Mike yang mempunyai tugas beroperasi pergi lebih dulu dari tempat tersebut. Sedangkan Wayne yang masih kena mental memutuskan untuk mengambil cuti di hari itu. Lalu seorang pria bernama Harold yang dimana di sini dia disuruh oleh bosnya mengundang Wayne untuk datang ke klub milik bosnya dengan memberikan sebuah tiket gratis ke Wayne. It's free with this. The Kamikaze Club. Lalu di rumah Wayne kembali mengingat kejadian itu, yang dimana kejadian itu selalu mengganggu pikirannya, dan karena hal itulah dia pun memutuskan untuk pergi memenuhi undangan dari Harold. Sesampainya di klub dia pun langsung menghampiri Harold dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Glory yang dimana karena kelalaiannya dia pun menumpahkan kopi panas ke tangan Wayne. I'm sorry. Can't you use a clean napkin or something? Lalu Harold membawa Wayne untuk bertemu dengan bosnya dan ternyata bosnya ini adalah Frank yang dimana mereka pernah bertemu sebelumnya pada saat Wayne berada di dalam minimarket. Diceritakan Frank ini adalah pemilik klub tersebut dan merupakan seorang kriminal yang tidak segan-segan melakukan hal-hal licik untuk melancarkan aksinya. Disrespect me, underestimate me.
Karena mengetahui Wen ini memiliki mental yang lemah, dia pun berniat untuk membuat Wen tunduk di kakinya dengan cara mengirimkan salah seorang bawahan wanitanya atau Glory yang berpura-pura untuk merawat tangan dari Wen yang tidak sengaja terkena kopi panas di waktu itu. Di sini Glory menjelaskan bahwa dia disuruh oleh Frank tinggal dan merawat Wen selama 1 minggu sampai tangan dari Wen benar-benar sembuh. Tapi di sini Wen tidak terlalu mempedulikan hal itu dan kemudian pergi untuk bertugas. You know I'm a cop, right? Dan beberapa hari setelahnya dia pun merasa ada yang aneh karena setiap tugas yang ditanganinya selalu gagal. Dia pun mencurigai Glory yang bersekongkol dengan Frank dan dia memutuskan untuk mengusir Glory dari rumahnya. Come on, get up, get up. Why? Get up, come on. Hey, Why? never involved. Involved. It's a billion miles away. Involved. Let me tell you about involved. Lalu Glory yang merasa sangat aman di rumah tersebut menjelaskan bahwa dia bekerja untuk Frank hanya untuk membayar utang kakaknya dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di malam itu. Di sini dia juga menambahkan bahwa ia harus menuruti semua perkataan Frank dan jika tidak, nyawanya lah yang akan menjadi taruhan. Dan karena hal itulah dia di sini memohon kepada Wen untuk memberikannya tetap tinggal di rumah tersebut. Can I stay? Keesokan harinya Wen mengajak Glory makan malam dan ketika akan pulang, tiba-tiba Mike datang untuk berbicara kepada Wen. Okay, let's go. Can I tell you something? Come on, I gotta go. Give me 5 minutes. Di sini Mike memperlihatkan cara menghadapi seseorang yang lebih besar darinya dan dengan pedenya, dia pun berhasil membuat mental dari orang tersebut langsung kendor. Don't even turn around to say goodbye. Milk, I never forget a neck. Dari kejadian itu dia pun pulang dan dengan tegasnya menanyakan siapa Frank yang sebenarnya kepada Glory. Lalu Glory di sini menjelaskan bahwa Frank adalah bosnya. Dan dengan ketakutan, dia menambahkan bahwa dia baru saja mendapat kiriman dari Frank yang berupa kotak yang dimana di dalamnya terdapat potongan tangan manusia untuk memperingatinya jika nanti Glory berkhianat kepada Frank. Inside. And he gives me a tip like I was delivering takeout. Melihat tingkah dari Glory yang gemetaran, dia pun mencoba menenangkan Glory dengan duduk di sampingnya. Dan karena terbawa suasana hujan turun angin ribut, badai petir angin topan menggiurkan, mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Anjir nggak tuh? Di kantor saat Wen melakukan tugas, tiba-tiba Frank datang yang entah dari mana dan menyuruh Wen untuk menutup sebuah kasus pembunuhan yang dimana dalang dari kejadian itu adalah Frank itu sendiri. Stories, I bet. I don't know what you're talking about. Then quit. Karena merasa Wen tidak menanggapinya, Harold pun datang dan bertujuan untuk menakut-nakuti Wen agar menutup kasus tersebut. Belum sempat berbicara, Mike kemudian datang dan dengan sekali gertak, kedua kriminal itu pun kena mental dan pergi dari tempat tersebut. I don't know what you're talking about. A guy in a garbage pail. Sedangkan di rumah Glory yang mendapat telepon dari Frank yang dimana menyuruhnya untuk segera pergi dari rumah tersebut. Dan tidak lama setelah itu Wen pulang dan menanyakan apa yang terjadi kepadanya. When have I not been good company? Lalu Glory menjelaskan bahwa dia hanya punya waktu 3 hari bersama Wen di rumah tersebut. Dan untuk mengisinya mereka selalu melakukan adegan mantap-mantap. Anjir nggak tuh? Tiga hari kemudian, Frank pun datang untuk mengambil Glory dari Wen. Tapi karena sudah nyaman bersamanya, Wen di sini menanyakan berapa hutang Glory kepadanya. Dan dia berniat akan membayar semuanya asalkan Glory bisa hidup dengannya. So did that? Yeah. Tapi dengan tegasnya Frank mengatakan bahwa dia tidak ingin menjualnya. Dan karena Wen tidak mau menyerahkan Glory kepadanya, dia pun mengutus tangan kanannya untuk mengambil Glory ke kamarnya.
Tapi bukannya menemukan Glory, di sini dia hanya menemukan Mike yang sudah terlihat siap untuk melakukan bayuan. Entah dendam pribadi apa yang mereka miliki. Tidak kunjung turun, Frank pun menyusul Harold ke lantai atas. Dan terkejutnya dia ketika melihat tangan kanannya dalam keadaan babak belur karena melakukan bayuan dengan Mike. Keesokan harinya, Frank kembali menemui Wayne untuk mengambil Glory dengan mengancamnya. Tidak lama setelah itu, teman-teman dari Wayne juga ikut datang, dan karena sudah merasa impas, Wayne yang sudah merasa terhina memutuskan untuk menantang Frank bayuan di tempat tersebut. Look what she's doing to us, man. Look what she's doing. Dan dalam keadaan lelah baku hantam, tiba-tiba Glory pun datang lalu menghentikan aksi keduanya. Now come on. Let's go. Tidak ingin berurusan lebih lanjut dengan polisi, di sini Frank pun mengikhlaskan Glory kepada Wayne. Kemudian dia pun segera pergi dari tempat tersebut dan selesai. Come on. I'm just a gigolo, paid for every dance. Cinta memang selalu berperan penting merubah perilaku seseorang, tapi jika salah digunakan, nyawa pun bisa menjadi taruhan. Oke, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!